bapak menderita tumor otak. Nurmala, kenapa awak tahan semua ini sendiri? Kang Asril, aku bersyukur banget kalian udah saling kenal. Raja, Mami mohon sama kamu sayang, kamu jangan pergi dari rumah ini dong nak. Ini soal Indah. Aku mau kalian menikah. Papi! Kamu bisa pergi kalau tas izin Papi. Mami Rosalin udah mulai aman aset Papi Haris satu persatu. Karena cuma Indah yang bisa aku percaya untuk menggantikan aku. Nanti pernikahan saya sama Indah itu hanya boleh dihadiri oleh keluarga-keluarga inti aja, ya? Pak Haris tau nggak, di agama kalau kita ngundang banyak orang, banyak didoain. Jadi berkah nanti perkawinannya. Lagian kan kolega-kolega bisnisnya Pak Haris kan banyak. Emang nggak mau diundang? Yang paling penting buat saya sebenarnya, saya nggak mau sampai nanti orang-orang itu sampai mengetahui. Karena ini pernikahan kedua saya, nanti ramai di sosmed. Jadi perbincangan di netizen. Nanti mereka ngomong seenaknya. Bikin pusing. Ini dipegang. Yang saya sudah simpan kopinya. Oke? Kalau gitu, saya akan lebih berhati-hati nanti. Tapi bukan itu saja. Oh, ada lagi? Masih ada. Saya minta tolong hormati Ibu Rosalin. Ini tuh bener-bener bagus banget beritanya. Ini bakal jadi senjata bagus buat Mami Rosalin. Pasti dia bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Ya kan? Kok kamu gitu sih sayang? Dia itu mami aku loh. Ya walaupun hubungan aku sama dia nggak baik-baik aja, tapi dia mami yang lahirin aku. Oh, gitu. Gak jadi balas dendam ke keluarga kamu? Ya nggak gitu maksud aku. Gue gak suka deh. Pelin-pelan tau gak lo? Kalau lo mau balas dendam, ya buktiin, lakuin sekarang. Kalau enggak, udah cerai aja sama gue. Loh kok kamu jadi ngambek gitu sih? Kok jadi cerai-cerai sih sekarang? Ya gimana gue gak ngambek? Gak suka gue cowok-cowok kayak lo. Ya tegas, pelin-pelan. Lo pilih sekarang. Ya udah oke. Aku dukung rencana kamu. Tapi kamu janji jangan ngomong cerai-cerai lagi sama aku. Ya udah, pegang aja kata-kata lo. Raja, aku bawa informasi penting buat kamu. Sandra, kamu ngapain masuk ke dalam ruangan aku? Sopan santun kamu di mana sih? Aduh, Raja, itu nggak penting sekarang. Yang terpenting sekarang adalah papi kamu udah ngasih mention buat Indah. Dan sekarang Tante Herin lagi nulis bucket listnya, yaitu mobil, rumah, dan barang-barang mewah lainnya. Sandra, kalau kamu mau provokasi aku, mending kamu keluar dari ruangan aku sekarang ya. Kecuali kamu ada kepentingan. So better you get out right now, Sandra. Raja, jangan sombong dulu kamu. Kamu mau lihat bukti? Ikut aku sekarang. Tapi jangan kaget ya. Jangan kaget kenapa, Sandra? Emang ada apa sih? Karena sekarang Tante Herin lagi ada di ruangan Papi Haris. Mereka lagi deal-dealan soal mahar buat Indah. Apa? Ya, kamu mau diam di sini kayak patung, terus bakal nyesel nanti? Atau kamu kesana sekarang perjuangin Indah? Sekurang ajar itu kamu. Nggak ada sopan santunnya kamu. Buat apa? Aku menghormati orang dengan sopan santun. Kalau orangnya juga ada yang menghormati aku, Papi. Aku belajar kurang ajar. Semua dari Papi. Benar-benar keterlaluan. Kamu lihat kan? Papi lagi ada tamu. Oh, ya, wow. Tante Herli. Ada urusan apa Tante datang ke sini? Nggak ada urusan apa-apa kok, Raja. Nggak ada. Aku kecewa banget loh sama Tante, you know. Ternyata Tante setuju dan support dengan ide yang gila papi saya punya ini. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu baru bergabung di sini kan? Kalau kamu mau tahu, duduk, dengarkan. Kalau tidak, keluar. Aku nggak bakal keluar. I will not go out sampai masalah ini selesai. Wow, is this what you call a bucket list? Huh? Tante, apakah ini sebuah bucket list? Apa sebuah perampokan? What is this? Papi,
Kamu ngomongnya jangan sembarangan ya Naraja ya. Sembarangan apa maksud Tante? Tante tuh rela banget ya menghancurkan masa depannya Indah hanya buat harta. Salah kamu. Justru Tante melakukan ini semata-mata untuk masa depannya Indah. Kalau bukan karena Indah anak Tante, gak akan Tante pasang badan seperti ini Naraja. Pasang badan apa sih maksud Tante? Hah? Ini semua nanti ya. Mami kamu nomor 1 yang akan ngamuk dan marah-marah. Dan marah-marahnya ke siapa? Ke Tante. Nah, kalau Tante tahu Mami bakal marah, kenapa Tante malah ngelakuin cuma ini? Ya ini semua karena papi kamu bersikeras mau menikahi anak Tante Indah. Iya Raja, kalau misalkan nggak percaya kamu tanya aja papi kamu. Kan orangnya di sini. Tapi, bisa nggak Papi jawab? Apa yang mereka bilang? Apa benar? Ini keinginan Papi. Papi lupa ya? Mami udah di samping Papi. Sejak Papi itu masih nol. She has helped you with everything. Dan jangan lupa Papi, Mami udah memberikan Papi 3 anak yang udah membanggakan. Kamu hanya selalu mikirin diri kamu sendiri, Raja. Mami has always been there by your side when you had nothing, Papi. When you had nothing. Om Aris, aku minta maaf banget. Aku boleh nggak? Aku ke toilet bentar ya, please. Iya. Maaf ya. Kamu ya, Raja. Kamu tuh jangan kurang ajar. Aduh, pakai harus udah kebelet segala lagi. Kan gue mau liatin drama. Mau kemana tuh ini? Bodo amat deh. Yang penting gue gak ketinggalan drama. Urusan papi sama mami nggak ada sangkut pautnya sama urusan kamu. No. Ini selalu ada sangkut pautnya sama aku. Kalau kita berbahas soal Indah, Papi. Karena dia tuh kekasih aku dan aku cinta banget sama Indah. Apa? Kekasih kamu bilang. Kamu jangan GR aja. Papi aja di sini lagi berusaha untuk mendapatkan cintanya Indah kok. Papi nggak malu ya? Sadar umur, Pi. Bukan hanya karena uang. Papi bisa membeli semua manusia yang Papi lihat. No, that's not how this life works, Papi. Kurang aja. Pak Haris, stop. Udah. Aduh, Pak Haris kok jadi kasar gitu sih? Maaf, Bu. Papi nampar aku di depan Tante Herlin. Respect Papi di mana? Hah? Ini calon mertua Papi. Diam. Jangan bikin papi itu semakin marah kan. Padahal agama mengajarkan untuk menghormati orang tua kan. Ya, menghormati orang tua kayak gimana dulu, Papi? Papi nggak lihat. Why should I respect you kalau Papi berlakuin aku kayak gini? Papi nggak sadar ya? What you have done and what you are doing to me right now. Iya. Aku nggak bisa telepon sekarang. I'll call you back, okay? Siapa sih itu? Kok nggak ada orang? Jadi perasaan ada yang ngintip ya? Ah udahlah, aku masuk aja. Jangan dulu lama lagi. Ngapain sih tuh aneh-aneh? Ganggu banget deh. Kita ini udah kayak musuh, Papi. Om Haris, maaf. Permisi. Apa sih yang ada di otak kamu? Hah? Papi nggak pernah nganggap kamu itu musuh. Kamu tetap anak papi. Terus kenapa Papi ngelakuin semua ini, Papi? Why? Papi nggak sadar aku siapa? Papi siapa? You're my father. I'm your son. Pak Haris, kali ini saya setuju dengan Naraja. Pertengkaran ini dimulai karena Pak Haris. Pak Haris tuh mau menikah sama Indah. Ini saya jadi pusing tau gak nih Pak? Loh, Bu Helen pusing kenapa? Coba ngomong. Ya Pak Haris tuh seharusnya jadi calon besan saya. Dan Naraja ini harusnya jadi calon menantu saya. Tapi karena Pak Haris bersikap mau menikah dengan Indah, semuanya jadi benci sama saya. Semuanya jadi berantakan Pak. Apalagi Naraja pasti kamu akan benci saya kan? Bu Helen, masih mau seluruh yang terdaftar di bucket list ini? Lebih baik aku berpihak sama Pak Haris. Karena dia adalah sumber uang saya. Dia bisa menjamin kehidupan Indah. Herlin. Mau ngomong apa kamu sekarang depan Raja?
Aku yakin perempuan barbar itu bakalan dengan mudahnya milih harta pemberian Papi Haris. Kenapa tante nggak jawab papi? Please answer him. Nak Raja, kalau menurut Tante, Nak Raja itu sama papi kamu itu umurnya lebih tua dari kamu. So, show your respect sama papi kamu. Ya, hormati papi kamu. At least kamu harus ngalah sama papi kamu, Nak Raja, ngalah. Tante, please don't tell me. Tante setuju dengan idenya papi. Dan Tante support idenya papi. Tante kan tahu, Indah itu kekasih aku, Tante. Aku cinta sama Indah. Wait. Kekasih kamu bilang? Indah belum bisa mencintai siapapun. Kata siapa, papi? Indah sendiri yang ngomong. Dia belum bisa mencintai siapapun. Semenjak pengalaman terakhirnya dia menikah. Itu sangat buruk buat dia. Terlalu menyimpan luka yang terlalu dalam. Sehingga papi pikir, cuma papi yang bisa menyembuhkan luka dia. Papi nggak tahu ya. Kalau aku udah sempet jalan sama Indah, aku udah sempet kencan sama Indah. I have done a lot of things sama Indah. Bahkan, aku udah sempet hampir bawa Indah kawin lari, papi. Kalian nggak tahu kan soal itu? Hah? Indah mau kawin lari? Kok Indah nggak pernah cerita? Oh ya, udah pernah terjadi kok, Tante. Nggak bisa. Kalau Indah mau menikah itu harus ada walinya. Emang Tante nggak tahu ya? Seorang perempuan yang udah pernah cerai bisa menikah lagi tanpa ada walinya, Tante. Kamu tuh benar-benar keterlaluan, Raja ya. Itu yang artinya kamu sudah rencanakan semuanya. Kamu sudah brainstorming Indah, kamu. Hah? Tapi tenang, Bu Erin tenang. Ini semua nggak akan terjadi. Karena dia tidak akan bisa menguasai dan melawan kekuasaan yang saya punya. Kamu, sekarang papi akan ajar. Papi, stop. Bagaimana caranya kamu itu bertindak dan menghormati laki-laki. Perlu saya ajarkan papi soal harga diri? Jangan merendahkan harga diri papi hanya untuk syahwat papi. Mami Rosalin harus tahu ini. Anak sama suaminya lagi ngerebutin perempuan yang dia benci. Sekarang papi ajarkan. Bagaimana caranya kamu harus menghormati orang tua. Oke. Papi, look at yourself. Seharusnya aku udah bisa pukul papi sekarang. Aku udah bisa habisin papi. Tapi aku masih ada respect buat papi. Bukan kayak papi yang udah cross the line. Papi udah cross the line sama aku. No. Just cross the line. Come on, sini. Pukul papi. Pukul papi. Tunjukkan kalau kamu itu laki-laki. No, papi, stop. I'm not gonna do it, papi. Mau papi yang tunjukin gimana caranya? Udah Pak, aduh Pak. Udah dong. Pak Haris stop kekerasan, ini kan Nak Raja. Sejak awal papi bilang, kamu tidak tahu rencana besar papi itu apa sebenarnya. Aku nggak peduli dan aku nggak perlu tahu soal rencananya papi. Yang jelas yang aku tahu, papi mau berpoligami dan aku nggak setuju sama itu, papi. Lalu apa yang salah sama semua itu? Agama memperbolehkan kok. Saya punya isi 4 pun saya boleh kok. Cukup, papi. Itu sunnah Rasul, kok cukup? Papi, Nabi kita menikah lagi karena istrinya meninggal. Sedangkan papi, Apa? papi itu manusia biasa, papi. Papi itu bukan nabi. Dan istrinya papi masih sehat, masih cantik, masih muda, dan masih membanggakan papi. Jadi tolong ya papi, jangan pernah bicara soal logika agama kalau papi nggak bisa bersikap adil. Papi nggak bersikap adil? Mana buktinya? Ini buktinya papi. Papi belum aja menikah sama Indah, dan sekarang mami udah nggak bisa adil kepada mami dan Indah. Cukup Raja. Kamu tuh benar-benar ketahuan ya. Udah, Sekali lagi nggak kamu kuat, ngomong seperti berantem itu. terus Papi nih. usir kamu dari kantor ini. Usir, I don't care. Yang penting aku udah menyampaikan what I want to say to you right now. Gini juga mama enjoy the show kan? Stop, just. Dan yang aku lihat sekarang papi hanya mementingkan nafsu syahwat papi. Dan papi hanya melindung di belakang dalil agama dan sunnah Rasul. Is that right? Kamu itu mulai lagi mengurui papi. Kamu baru melek agama, kamu sudah mengurui papi. Sudahlah Raja, benar dan salah kamu nggak pernah mengetahuinya. Yang jelas, agama itu mengajarkan selalu hormati orang tuamu. Kalau papi mau merasa benar terus, ya udah fine ya. Biar papi yang merasa benar. Yang penting aku udah menyampaikan apa yang aku mau bilang. Dan Tante Herlin, semoga Tante Herlin gak kecewa ya. Dan keputusan Tante Herlin untuk support ide gila papi saya ini untuk menikahi Indah. Ya, I hope you don't become disappointed ya Tante. Nak Raja. Nak Raja. Oh, sudah. No, I cannot believe it. Aku gak bakal ngebiarin
Papi menikah sama Indah. No way. Aku harus cari tahu cara supaya mereka nggak bakal bisa menikah. I will not let that happen. Jahat kamu Raja. Kamu bahkan rela melukai diri kamu sendiri cuman buat pelakor murahan itu. Padahal dulu aku Raja. Aku yang perjuangin kamu habis-habisan. Kamu hancur gara-gara pelakor itu. Kamu pantas dapetin semua ini. Saya nggak akan mundur, Paris. Ya, saya tetap sama komit saya. Ya. Saya memilih bucket list ini. Ya Om Haris kasih mau waktu dulu ya. Tapi Om Haris beneran kan bakal ngasih semua hadiah-hadiah itu buat Mbak Indah. Makanya, ya kalian usahakan supaya saya bisa menikah sama Indah secepatnya. Supaya semua daftar bucket list ini bisa terwujud untuk kalian. Bu, yang ini buat Ibu. Yang ada tanda tangan saya. Oh, oke. Paris, kalau gitu kita permisi dulu. Ayo, Nak. Ya, silakan. Pusing, bentar. Makasih Om. Makasih Om Haris. Kalian tidak tahu. Sesungguhnya ada rencana besar apa di balik semua ini. Kenapa saya lakukan ini? Tapi biarlah. Yang namanya perjuangan. Itu urusannya selalu darah dan air mata. Lily, ikut Tante Indah yuk. Mau kan ke kantin sama Tante Indah? Mau Tante, aku mau puding ya, mau susu juga. Oke, ayo. Bang, aku berani bersumpah. Lily itu anak kandung kamu. Mustahil, Nirmala. Macam mana saya punya anak? Saya pun tak pernah sentuh awak. Gak pernah. Bang Azril lupa kejadian 8 tahun lalu pas malam tahun baru. Abang mabuk. Kenapa malah banyak minum sih? Nirmala, kepala saya rasanya mau pecah. Tahan dulu ya. Abis ini tidur. Bentar lagi sampai kau ke tempat tidur yuk. Nirmala, awak cantik malam nih. Bang, udah, kamu lagi mabuk. Yuk tidur aja. Nirmala, saya suka sama awak. Setelah kejadian di malam itu, aku langsung hamil. Selama 9 bulan aku mengandung, akhirnya aku melahirkan Lily. Abang boleh nggak percaya, tapi itu kenyataannya. Tapi kenapa awak sembunyikan ini semua? Aku udah tahu kalau Bang Azril tuh udah pasti nggak mau nerima Lily sebagai anak kandung. Kamu boleh lakuin tes DNA kalau kamu mau, tapi itu kenyataannya. Tapi sekarang aku dikejar-kejar sama maut. Makanya aku kasih tahu abang. Jadi, awak sudah tahu kalau awak sakit keras? Udah dari 2 bulan yang lalu. Dokter juga udah bilang kalau waktu aku nggak banyak. Tapi Nirmala... Udah, sekarang dengan sisa waktu yang aku masih ada, mending aku carikan istri pengganti dan bunda pengganti untuk Lily. Apa yang awak maksud itu Indah? Iya. Dari sekian banyak perempuan baik yang aku kenal, hanya Indah yang bisa aku percayai untuk jadi bunda pengganti untuk Lily. Dan aku pun harap Abang bisa belajar untuk mencintai dia. Cinta ini takkan mudah meski
nggak yakin. Aku yakin. Aku cuma bisa berharap aja sama abang. Untuk abang mau nikahin dia. Ya Allah, ternyata Nurmala pengen aku jadi istrinya Bang Azril. Dan Mama pengganti buat Lily. Tapi ya, pengantin lelakinya gak ada. Malah kabur. Dan akhirnya takdir yang membawa aku nikah sama adiknya. Dan sebenarnya adiknya juga gak cinta sama aku. Jangan-jangan Nurmala sudah merencanakan ini semua di awal pertemuan kita. Aku harus lurusin hal ini ke mereka. Aku gak mungkin kalau harus nikah dengan Bang Azril. Harus aku terus yang nyiramin nih. Assalamualaikum. Itu kayak suaranya Bobby. Ya ampun, Nak Bobby, apa kabar? Lama banget kita nggak ketemu ya. Kamu sehat kan? Ah iya, Nak Bobby, tumben main ke rumah tante. Ada hal yang mau aku tanyakan sama tante. Soal apa, Nak Bobby? Jadi begitu aku sampai rumah, aku mendapatkan surat ini. Surat keputusan cerai dari pengadilan agama. Indah juga dapat surat dari pengadilan agama. Kamu dan Indah sudah resmi bercerai. Aku nggak bisa terima. Karena aku masih berhak untuk mediasi sama Indah. Nak Bobby, seharusnya kamu bisa melanjutkan kehidupan kamu yang baru. Kamu harus bisa move on. Indah aja bisa kok move on. Emang Indah udah move on dari aku? Ya ampun, kenapa aku bisa salah ngomong sih depan laki-laki psikopat ini? Itu, aduh, tante lupa. Tante tuh lagi masak di belakang. Kayaknya ini udah kelamaan nih tante tinggalin. Bentar, Nak Bobby. Tante, aku belum kelar, Tante. Tante, aku belum kelar ngobrolnya, Tante. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Ya. Tante. Nah. Ma? Kenapa sih kayak habis ngeliat setan? Are you okay? What happened? Ada Bobby. Dia muncul lagi. Tante. Makanya dihadepin. Udah aku yang keluar. Aku Enggak usah. Udah. Mama, gini. Mama kan takut. Aku yang keluar, aku yang hadapin Bobby. Mama di sini aja diam. Oke, aku yang keluar. Oke? Terserah deh. Pokoknya Mama mau masak lagi. Oke, if anything happens, call the police. Oke, bye. Aduh, tadi mau ngapain lagi tuh? Aduh, gara-gara Bobby lagi jadi lupa deh. Oh ya, mau masak. Bobby, how are you? Long time no see. Sorry, El. Tapi aku nggak bisa salaman sama kamu. Siapa juga yang mau salaman sama lo? Ngomong-ngomong, mama kamu mana? Ada di dapur. Mama, Bobby, tunggu. Wih, Tante. Lagi mau masakin buat menantu Tante ya? Nah, Bobby, kok kamu bisa masuk sih ke dapur Tante? Dan kamu itu bukan menantu Tante lagi, mantan, tau nggak? Ya walaupun aku mantan menantu Tante, tapi tetap dong aku orang yang istimewa. Elia. Iya, Ma. Nak, kamu jangan pergi dulu ya. Temenin Mama ngobrol bareng Nak Bobby di sini. Tante, kita bicara apa barusan?
Tante ngira aku bakal nyakitin Tante. Tante jangan solusin seperti itu dong, Tante. Aku ini lagi berusaha untuk hijrah. Aku lagi tobat, Tante. Kalau usaha kamu itu nanti sia-sia, terus kamu bakal balik lagi ke Bobby sifat yang dulu lagi, yang suka mukulin Indah. Astagfirullahaladzim, Tante. Tante tahu gak? Kata-kata Tante barusan itu nyakitin hati aku, Tante. Bobby, mendingan lo langsung aja to the point. Lo mau ngomong apa sih sebenarnya? Lo ngomong, nanti gue kasih tau ke Mbak Indah, oke? Nah, ini adalah surat banding atas keputusan majelis hakim. Atas keputusan surat cerai aku dengan Indah. Karena aku nggak akan cerai sama Indah. Udah. Kamu ngomongnya nanti aja. Tante perlu waktu untuk berpikir. Ya silakan. Kalau Tante emang perlu waktu untuk berpikir, tapi Tante perlu tahu, proses banding ini sudah sampai ke pengadilan. Dan Tante perlu tahu lagi, kalau Indah sebentar lagi akan dipanggil. Kalian tunggu. Sini. Apaan lagi sih? Ih, apaan? Lepasin. Lo kan udah mau pulang, udah buru-buru pulang. Shh. Kamu kok berubah gini sih? Jadi lebih judes. Kata dulu kamu suka sama aku. Itu kan masa lalu, and now I'm over you, oke? Lagian aku juga udah punya gebetan baru kok. Jadi kamu pergi aja sekarang, oke? Bye! Bener kan apa yang Mama bilang? Dia itu tobatnya cuma tobat sambal. Hijrahnya tuh bohong kan? Semuanya tuh palsu. Iya juga sih. Tadi pas aku ngomong sama dia, suaranya kayak nadanya mengintimidasi gitu. Padahal kelihatannya kayak udah bener ya. Jangan-jangan dia punya penyakit disertasi mental. Nggak bisa kayak gitu. Indah harus buru-buru Mama nikahin secepatnya. Klarifikasi dulu. Bukan sama Raja kan? Ya kan? Ya enggak lah. Satu-satunya yang cuma bisa menyelamatkan dan melindungi Indah itu cuma Pak Haris Tata Negara. Ternyata Indah udah dijodohkan. Dan bukan sama Raja, tapi sama Haris Nata Negara. Astagfirullahaladzim. Lili! Ya Allah, Lili kemana ya Allah? Mama Indah. Kok anak itu manggil Indah Mama? Sandra, ini hari keberuntungan kamu. Karena akhirnya kamu dapat fakta baru soal Indah. Kok Lili manggil Tante Indah Mama? Habisnya Bunda nggak mau dipanggil Mama. Makanya Lili panggil Tante Indah Mama. Boleh kan? Boleh sayang. Oke. Lili dari mana aja sih? Dari tadi Tante Indah nyariin Lili loh. Katanya mau ke kantin. Gak mau Lili mau ke kamar Bunda aja sama Tante Suster. Ya kan Suster? Maaf ya Bu, tadi saya lihat Lili jalan sendirian. Kebetulan saya mau ke ruangan Bu Nurmala. Terima kasih ya Sus sudah jagain Lili. Saya juga minta tolong boleh antarin Lili ke ruangan bundanya? Ya Bu. Halo Pak? Iya, sebentar. Oh, Indah. Jadi diam-diam kamu udah punya anak ya? Aduh, ternyata kamu tuh lebih ani-ani ya daripada adik kamu si Elia. Kamu sengaja kan hijrah, nutupin hijab kamu demi nutupin masa lalu kamu.
Bisa dijaga mulut kamu? Berani kamu sama saya? Kenapa saya harus takut? Ngerasa jagoan kamu, Indah. Ngerasa kaya, mentang-mentang kamu dilindungin sama Papi Haris. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan Ayah Haris. Ini antara saya dan kamu karena kamu sudah menyebarkan berita yang tidak benar. Kalau orang lain dengar bagaimana? Apa itu tidak jadi fitnah? Yang namanya maling mana ada yang mau ngaku. Jangan banyak ngomong kamu, Indah. Kamu pikir saya takut sama kamu? Bahkan semut yang diinjak, dia bisa melawan. Jaga sikap kamu terhadap saya. Wow. Udah mulai berani kamu sama saya, Indah. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada. Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Maaf Nurmalah, tetapi aku menolak soal perjodohan aku dan Bang Azril. Indah, kamu dengar apa yang kamu bicarakan? Iya, aku mendengar semuanya. Dan aku tidak setuju tentang rencana pernikahan antara aku dan kamu. Tapi kenapa, Indah? Nurmalah, tanpa mengurangi rasa hormat aku dan respect aku ke kamu. Tetapi aku nggak bisa menikah dengan Bang Azril. Semoga kamu bisa mengerti maksud aku. Permintaan terakhir aku ini nggak bisa kamu penuhin. Bukannya aku tidak ingin memenuhi permintaan kamu. Tapi kamu pantas untuk Bang Azril. Bang Azril, kamu sudah mendapatkan berlian sejak dulu. Nurmalah adalah berlian yang selama ini kamu cari. Dia baik, dia pintar, dia sayang sama kamu, dan dia sangat nurut sama kamu. Dia begitu mencintai kamu, dan aku harap kamu bisa mencintai Nurmalah sebaliknya. Indah, tolong, waktu aku udah gak banyak. Kita gak perlu bahas ini. Urusan umur, itu semua ada di tangan Allah. Hanya Allah yang mempunyai hak atas hidup dan mati seorang manusia. Kamu harus tetap percaya akan itu. Kamu tahu kan Nurmalah, tugas kita di dunia itu hanya untuk berbuat kebaikan. Tapi kamu mau kan berbuat kebaikan juga dengan melakukan satu permintaan aku ini aja. Untuk nikahin Bang Azril dan jadi ibu pengganti untuk Lili. Maaf Nurmalah, tapi aku tidak bisa menuhin permintaan kamu yang ini. Bang Azril, aku ingin kamu belajar mencintai Nurmalah. Terima semua kebaikan dan kekurangan dia. Karena Nurmalah sangat mencintai kamu. Jadi aku harap kamu juga bisa memberikan cinta kamu ke Nurmalah. Demi Lili, kalian harus bisa belajar saling mencintai. Karena takdir sudah membawa kalian ke jenjang pernikahan. Sekarang tinggal takdir yang menentukan bagaimana ke depannya antara kalian berdua. Iya Indah, saya tahu. Ingat ya Bang Azril, Nurmalah, pernikahan adalah penyempurnaan ibadah. Kalau begitu saya pamit dulu. Maafin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Nurma. Nurma. Nurma, awak kenapa? Nurma, bangun Nurma. Dokter! Dokter, tolong! Nurma! Lili ingat yang Kak Indah bilang, Lili harus jadi anak yang baik. Lili nggak boleh cengeng. Lili harus sayang sama Bunda. Begitu kan Tante Indah? Betul. Lili tuh memang anak yang pintar, yang baik, yang cantik, sayang lagi sama bundanya. Tante Indah bangga sama Lili. Siap Tante Indah. Nanti kalau Tante Indah udah mau pulang, Lili sama Ayah Azril dulu ya. Oke. Indah, Nurmala. Nurmala Anfal lagi. Astagfirullahaladzim, Anfal. Ya Allah, apa yang terjadi, Bang? Lepas kamu pergi tadi, dia macam terkejut sangat dengan penolakan kamu. Tiba-tiba dia pingsan. Sekarang dia udah dibawa di ruang ICU. Temani aku mau lihat Nurmala. Ya. Ayo, Lili. Mohon maaf, Pak. Pasien sedang kritis, Bapak tunggu di luar saja. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kondisi Nurmala? Apa dia baik-baik saja? Tolong selamatkan Nurmala ya, Sus. Baik, Bu. Saya akan segera kabarin. Permisi ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Nurmala, apa yang terjadi? Jangan-jangan dia shock gara-gara tadi aku ngomong tegas sama dia. Ini bukan salah kamu, Indah. Memang kondisi Nurmala yang sudah tak seberapa sehat. Kamu cuma buat apa yang perlu kamu buat. Kamu berhak untuk menolak. Sebaiknya kamu pulang saja sekarang. Biar aku yang mengurus Nurmala. Lagipun ada dokter yang merawatnya. Bang Azril janji akan menjaga Nurmala. Iya. Ya sudah kalau begitu, aku pulang dulu ya, Bang Azril. Tante Indah, aku mau ikut Tante Indah pulang. Aku nggak mau di sini. Lili, kan di sini Lili sama Ayah Azril. Gak mau, aku mau ikut sama Tante Indah. Ayah, boleh kan aku ikut sama Tante Indah? Indah, saya mohon untuk malam ini saja. Si, Mami lihat sendiri kan? Kayak kita harus kerja sama deh, Mami. Karena kita punya satu musuh yang sama, jadi jangan egois. Really? Kerjasama dengan kamu perempuan ular? I never trust you. That's really big no for Rosalina Tanegara. Mami Rosalina Tanegara pengen hancurin Indah kan? Pengen bikin dia jadi kayak butiran debu kan? Papi. Den. Apa, Den? Aku harus ngomong sama Papi sekarang. Kalau enggak. Kalau enggak apa? Mau melawan Papi juga kamu? Mau jadi pembangkang? Oh ya udah. Kalau persepsi Papi kayak gitu. 5 menit. Ngomong. Mulai. Ingat ya, Pi. Aku ini bagian penting dari Nata Negara Holding Company. Dan aku pemegang saham di sini, Pi. Jadi apapun yang terjadi di perusahaan kita, aku pasti akan kena dampaknya, Papi. Jadi kamu khawatir image kamu terpengaruh? Atau jangan-jangan kamu khawatir pundi-pundi kamu di perusahaan itu akan terancam? Yang mana nih? Ya udah good kalau Papi ngerti. Aku jadi nggak usah jelasin panjang lebar ya. Denny, kamu pikir pundi-pundi itu semuanya milik kamu? No. Semua milik Papi. Papi yang mendirikan Nata Negara Holding Company. Mau Mami, Raja, kamu, siapapun. Bukan milik kalian. Itu milik Papi selama Papi masih hidup. Semua di tangan dan kekuasaan Papi.
Wow. Jadi sekarang Papi mau memamerkan kekuasaan, ya? Pantesan Papi susah dapetin Indah. Gak ada sangkut pautnya sama Indah. Gak usah bawa-bawa dia. Kalau sampai Papi nikah sama Indah, itu artinya kita harus berbagi saham sama dia. Aku nggak rela, Pi. Papi akan memberikan saham kepada siapapun yang Papi tunjuk. Bukan urusan kamu. Ya? Tapi aku juga punya hak, Papi. 1% pun aku nggak rela berbagi sama orang luar. Kamu pikir setelah Indah itu menikah sama Papi, dia jadi orang luar? No. Dia jadi ibu tiri kamu. Kamu harus hormati dia. Papi benar-benar menjijikan ya. Terlaluan sekali kamu bicara sama Papi seperti itu. Kamu tuh sadar nggak sedang bicara sama siapa? Papi itu 3 kali lipat lebih tua dari Indah. Harusnya Papi itu lebih pantas dari mertuanya, bukan suaminya. Gimana moral Papi? Tutup mulut kamu. Papi yang tutup mulut. Kamu itu kamu. Dendi. Dendi? Papi? Papi? Kamu tuh Sudah saya berani Papi nyentuh Dendi sekali lagi, saya akan tarik semua saham-saham saya dari Nata Negara Holding. Come on, Sandra. Dengan jumlah saham yang cuma 30%, kamu pikir kamu bisa menggoyangkan Nata Negara Holding Company? No way, Sandra. Nggak usah ikut campur. Mikir. Ya, sayang. Kamu nggak usah ladenin Papi. Dia lagi out of mind. Oh, sekarang kamu bilang Papi gila? gila karena kamu ingin berpoligami sebab syahwat kamu nggak kebendung. That's you. Gak ada masalah. Kalian semua mau mengibarkan bendera perang? Gak ada masalah buat saya. Silakan, ayo. Papi, Mami tanya deh sama kamu. Sebetulnya di mana sih hati dan logika kamu, Pi? Kamu tuh rela mempertaruhkan semuanya, tau nggak? Anak kamu, keluarga kamu pertaruhkan semuanya cuma gara-gara kamu ingin berpoligami. Kayaknya ada yang salah deh sama konsep poligami, Papi. Dan sepertinya kamu juga harus introspeksi diri deh, Pi. Sebelum kamu menyesal. Semua sudah dalam perhitunganku. Gak ada yang meleset. Ya, aku tahu sih. Orang kalau lagi jatuh cinta itu bisa membutakan segalanya. Gak usah ngurusin soal percintaan aku lah, bandit perempuan. Kalau aku bandit perempuan, terus kamu apa? Bandit laki-laki yang rela mempertaruhkan dan menghancurkan keluarga kamu sendiri. Kamu tuh kurang ajar kok. Papi! Berani Papi kasar sama Mami, Papi akan berhadapan dengan aku. Oh, jadi sekarang begitu. Kalian semua berani ngelawan saya? Gak ada yang musuhin kamu kok. Kamu aja yang mengibarkan bendera perang kamu sendiri. Jadi, kalau Papi jual, aku beli. Seperti yang kamu bilang, Rosa. Kamu jual. Saya yang beli. Denger gak sih? Suara bayi kan? Gak salah denger kan gue? Iya. Lu sih gak percaya. Coba cek. Tunggu dulu, tunggu. Itu beneran suara bayi? Atau jangan-jangan... Apaan sih suara apaan? Dendi gak mau! Dendi gak mau itu suara apaan? Aduh. Lagi bermesraan ya. Dedi? Ini anak bayi siapa, Dedi? Ini anaknya si Andre, itu saudara kita. Nah mereka tuh suami istri kerja. Terus dititip di Oma Tince, sedangkan Oma Tince kan udah tua. Jadi ya udah Dedi ambil deh. Buat sebagai bayi pancingan supaya kamu cepet punya anak. Dedi punya cucu. Lucu banget. Ini bayi siapa? Ini bayi siapa? Aduh, duduk. Aduh, lucu banget. Namanya Dendra, Dendi, Sandra. Ih, Dedi! Dedi jangan dicium-cium, Dedi!
Virus tau gak sih, nanti dia kena penyakit gimana, masih bayi. Ini baru bener. Dari semua yang dikritik ke dedinya, baru ini yang dedi setuju. Apaan sih? Berarti naluri keibuan kamu udah muncul. Naluri keibuan apaan ya? Nggak ngerti aku. Biasanya kalau dia nggak punya naluri keibuan, anak kecil dicium siapapun dia cuek. Tapi kan kamu mulai gelagatnya kok kayak ada posesif begitu ya kan? Yes, bener banget tadi aku setuju. Ajo bayi lucu banget. Ini lucu. Kamu lihat nih, Dendi lompat-lompat ke girangan. Jadi kan dia juga pengen jadi seorang ayah. Lucu banget sayang. Mami Sandra itu, Mami. Coba kamu belajar gendong. Nggak, apaan sih, aku nggak bisa gendong bayi. Gendong sama Dedi coba. Sini sama Dedi. Udah, sedih. Ayo Sandra. Dedi kan juga makin tua, mami kamu juga makin tua. Kalau kamu segera punya anak kan kebahagiaannya bukan cuma di Dedi sama mami, tapi juga di antara kalian berdua. Coba kamu lihat nih. Gendong aku sama mami. Pokoknya ini kalian urus, aku nggak mau kecampur. Apa alasan kamu belum pengen punya anak? Aku tuh masih mau berkarir, aku mau jadi independent woman. Masih banyak yang harus aku raih. Aku nggak mau ngurus-ngurus anak, Dedi. Itu juga benar, tapi kan kodrat seorang perempuan itu adalah ya harus punya anak. Ayo Dendi, kamu juga harus paksa istrimu. Wah ini kalian sekongkol nih ya. Emang bener-bener lu ya laki-laki. Seenaknya maksa-maksa cewek hamil. Emang enak apa hamil? Tapi kan Sandra, ingat anak itu kan anugerah dari Tuhan. Dan buat cinta kasih suami istri. Gak, aku gak mau bikin anak, aku gak siap. Terus kamu siapnya sampai kapan? Sampai kamu ubanan, sobat rambut putih baru mana mau ada anak? Ya gak gitu juga dong, Dedi. Dedi sama mami kamu juga dulu belum siap lo punya kamu. Tapi di pertengahan jalan kami berdua mengambil keputusan untuk belajar. Ada yang ngalah dalam rumah tangga. Kamu juga harusnya begitu, belajar. Ya tapi aku gak bisa, Dedi. Tanggung jawab ngurus anak tuh besar banget loh, Dedi. Coba kita bikin anak pasti lebih lucu dari ini. Enggak, Dedi. Aku sama Dendi tuh masih belum mau punya anak. Ya kan, Dendi? Hah? Maksudnya gimana? Kita masih mau fokus karir, kan? Terus sampai kapan? Ingat loh, kamu sayang seorang wanita. Kalau sampai kamu tidak mau punya anak, terus Dendi cari perempuan lain yang bisa melahirkan anaknya gimana? Jadi, Dedi mau pergi dulu. Dedi titip si Dendra untuk kalian rawat. Hah? Rawat? Ya, Dedi. Kita siap rawat bayi ini kok. Mau digendong sama mami ya? Gendong mami Sandra. Aduh, gak tau deh, aku pusing-pusing. Udah, sini sama opa sayang sama oma. Sandra, aku tahu kamu sebenarnya pengen punya anak. Buktinya kamu nggak nolak kehadiran bayi itu di rumah ini. Oke, tinggal selangkah lagi, aku bisa bikin Sandra jatuh cinta sama aku. Jadi kamu udah punya anak sebesar ini? Tante pikir kamu single. Ma, ini bukan waktu yang tepat untuk Mama nanyain itu. Bang Azril datang ke sini untuk minta izin biar Lily bisa menginap di sini sampai istrinya sembuh. Sampai istrinya sembuh. Emangnya istri kamu kenapa? Istri saya lagi dirawat di rumah sakit, Maci. Oh Tuhan, aduh. Aduh, ini bikin shock semuanya. Hah? Kamu punya istri dan punya anak sebesar ini. Padahal tadinya Tante mau merencanakan sesuatu. Apa, Maci? Maci mau merencanakan apa? Enggak. Kamu nih ya. Kenapa nggak nyewa suster aja sih? Suster paling berapa duit? Kenapa harus Indah anak saya yang kamu repotin? Indah nggak ngerasa direpotin kok. Indah bisa ngurus Lily. Kamu tuh ya, selalu aja terlalu baik sama orang baru kenal. Ingat, kamu itu udah bekerja di holding company group. Kamu itu jadi sekretarisnya Raja. Schedule kamu padat, Indah. Iyalah, Maci. Saya pun tahu. Saya pun terlibat dalam bisnis itu. Oh ya? Hah? Apa kamu bilang? Kamu
join gitu di holding company. Kamu ini apa? Partnershipnya atau apanya? Saya partnernya Raja. Kita nak bikin anak perusahaan baru. Bikin anak perusahaan baru? Aku ada ide. Gimana kalau aku jodohin Elia sama si Azril ini? Mama, jadi gimana? Lily bisa nginap sementara di sini? Oke, boleh dia nginep di sini. Tapi tidurnya di kamar Elia. Kok jadi sama aku? Enggak mau. Iya kok jadi sama Elia, kenapa nggak sama Indah? Iyalah Maci, kenapa mesti Elia? Lily kan lebih dekat dengan Indah. Aduh, ini kenapa banyak banget sih yang protes? Gitu-gitu, anak saya yang satu juga pinter ngerawat anak kecil, oke? Karena Indah itu schedule-nya padat, dia nggak boleh terlalu capek, tidurnya harus cukup. Nah, kalau anak saya Elia itu, dia sekarang lagi nggak terlalu sibuk. Dan dia cepet deket loh sama anak kecil, jangan salah kamu. Ya siapa tahu ya kan, deket dulu sama anaknya, baru sama bapaknya. Apa maksud Maci? Saya makin terpaham. Aduh, kamu nih ya, udah punya anak, istilah seperti kayak gitu nggak paham. Pepatah bagus mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Oke? Nah, kamu ini harus punya istri cadangan. Yang umur kan gak ada yang tahu. Siapa tahu istri kamu dipanggil sama yang maha kuasa, ya kan? Astagfirullahaladzim, kok mama ngomongnya seperti itu? Gak enak mama. Mama tahu kan ucapan adalah doa. Dan sekarang tuh kita harus perbanyak mengirimkan doa untuk Nurmala biar dia cepat sembuh. Kamu nih ya, baru ngomong realistis sedikit aja, udah diceramain sama kamu. Makanya mama males lah. Serah deh. Ma, sebentar ya. Hai. Ayah, aku pengen pipis. Elia, boleh saya numpang toilet? Ayo. Mama, jadi boleh kan Lily nginep di sini? Ya boleh aja, tapi nggak lebih dari 1 hari, Indah. Emang kamu pikir rumah ini penitipan anak gitu? Tapi kan kita nggak salah juga berbuat kebaikan. Ya kamu. Oma, aku boleh nggak tidur di sini sama Tante Indah? Oma? Omanya siapa sih? Oke, Lily boleh nginep di rumah Oma asal tidurnya sama Tante Elia. Kenapa nggak sama Indah aja, Ma? Kan sama aja. Iya, Lily maunya tidur sama Tante Indah. Ya kenapa? Kan tidur sama Tante Elia sama aja. Kan Tante Indahnya cantik, baik, gak kayak Tante Elia. Ini anak kecil-kecil mulutnya. Kamu tidur sama Tante Indah aja nggak apa-apa kok. Karena aku juga nggak mau ngurusin anak kayak gini. Ya udah Nak Azril, ini udah malam juga. Biasanya anak-anak tante tuh jam segini udah pada tidur. Iya Maci, terima kasih banyak. Maci udah izinkan Lily untuk tinggal di sini. 1 malam pun saya syukur sangat. Kalau lebih dari 1 malam itu ada kosnya. Ya udah, Indah mau anterin Bang Asril dulu ke depan. Ayo Bang Asril, makasih ya Ma. Assalamualaikum Maci. Waalaikumsalam. Bang Asril, saya minta maaf ya atas perkataan mama saya. Memang beliau suka bercanda. It's okay Indah, saya paham. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Tolong jaga Lily baik-baik. Minimal sampai saya dapat memastikan kalau dia benar-benar anak saya. Astagfirullahaladzim Bang Asril. Kamu masih nggak percaya kalau Lily itu adalah anak kamu? Bang Asril, tolong kasihan Nurmala. Saya berharap kalian masih bisa bersama kembali. Untuk yang satu tuh, saya tak boleh janji. Karena dari awal perkawinan, tidak ada cinta di antara kami. Jadi tolong, jangan berharap banyak. Sebab kamu bakal kecewa. Ya, saya hanya sekedar berdoa untuk Bang Asril dan Nirmala. Semoga kalian bisa kembali lagi. Karena bagaimanapun, di antara kalian sudah ada Lily. Indah, cinta tak boleh dipaksakan. Kalaupun saya berbuat baik, itu hanya karena narudi kemanusiaan saja.
bukan karena cinta. Dan saya hanya kasihan pada Nurmala. Bang Asril nggak mau coba buka hati Bang Asril sedikit saja untuk Nurmala. Nurmala adalah perempuan yang baik. Dia sangat mencintai Bang Asril dan dia sangat menghormati Bang Asril. Indah, saya mohon, jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Saya hanya ingin keluarga kalian baik-baik lagi dan saya ingin cinta kalian bersemi kembali lagi. Itu susah, Indah. Nurmala bukan cinta pertama dan terakhir saya. Terus siapa perempuan yang Bang Asril cintai? Kamu, Indah. Hanya kamu yang pantas untuk jadi ibu pengganti untuk Lily. Maaf Bang Asril, sebaiknya Bang Asril pulang karena ini sudah malam dan saya nggak enak kalau dilihat tetangga. Nanti menimbulkan fitnah. Saya mohon dengan sangat, tolong kamu pikirkan baik-baik apa yang kita bicarakan. Saya sudah mengerti maksud Bang Asril, tapi saya dengan keputusan saya yang sudah bulat, saya tidak bisa bersama Bang Asril karena saya mencintai orang lain. Saya minta maaf. Tante Indah, Lili capek. Lili mau tidur. Ya udah, ntar lagi kita masuk kamar ya, tapi Lili pamit dulu sama ayah. Hati-hati di jalan, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Lili, kita tidur. Jangan-jangan hubungan Azril sama istrinya tuh nggak baik. Dan bahkan bisa jadi, jangan-jangan dia juga sebenarnya nggak suka sama si Lily. Make sense nggak? Menurut aku ini kesempatan baik kita sih. Kok kesempatan? Kesempatan baik apa? Ya buat ngejodohin Mbak Indah sama si Azril lah. Supaya aku bisa ngedeketin Raja. Kamu tuh kalau ngomong, emang itu maunya kamu kan? Ya iyalah. Raja tuh ya, udah ganteng, kaya, cakep, gentle. Gimana aku gak ngebet banget mau dapetin dia. Hah, Mama kasih tahu, Raja itu susah ditaklukin. Cintanya itu udah sama Indah, cinta mati dia sama Indah. Bisa kamu dapetin Raja. Mama jangan nge-underestimate aku kayak gitu dong. Aku aja bisa ngerayu laki-laki yang udah punya istri, udah punya anak, yang katanya cinta mati sama anak istrinya. Kalau Raja dong mah gampang, udah serahin aja sama aku semuanya, oke? Lili di sini bukan untuk jadi beban. Siapa tahu ini cara Allah untuk meringankan dosa kita. Anak kecil tuh nggak bisa dibohongin. Mereka tuh punya feeling. Mereka tahu mana orang yang tulus sama mereka. Om Fadli harus balas dendam sama Elia. Dan mulai sekarang kita bekerja sama untuk ngancurin musuh-musuh kita. Tahu kalau laki-laki yang sudah berselingkuh itu nggak punya hak untuk bicara. Cinta ini takkan